Selamat datang di Sinar Pendidikan, Masindra Prisma Saputra. Pada video ini, terdapat beberapa soal penilaian harian kelas 3, tema 2, subtema 4, beserta kunci jawabannya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Nomor 1, perhatikan bacaan berikut. Sebutkan kewajiban sebagai anak. Jawabannya, menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Melakukan tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah. Nomor 2, sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman adalah A. Menghapus semua perbedaan. B. Memandang rendah suku dan budaya lain. C. Menganggap suku dan budaya sendiri sebagai yang paling baik. D. Menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Jawabannya adalah D. Menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Nomor 3, yang tidak termasuk menghargai keragaman yang tumbuh di masyarakat adalah A. Tidak membedakan setiap suku bangsa. B. Mencela tradisi yang tumbuh di masyarakat. C. Tidak membanggakan suku sendiri. D. Mendukung setiap kegiatan masyarakat. Jawabannya adalah B. Mencela tradisi yang tumbuh di masyarakat. Nomor 4, perhatikan bacaan berikut. Sebutkan sikap menyayangi makhluk hidup laut. Jawabannya adalah menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja. Nomor 5, perhatikan bacaan berikut. Apa yang dilakukan Dayu? Jawabannya adalah senang memelihara dan merawat kelinci. Nomor 6, siapa yang senang memelihara kelinci? Jawabannya adalah Dayu. Nomor 7, berapa banyak kelinci yang dipelihara Dayu? Jawabannya adalah ada 5 ekor, terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Nomor 8, apa saja makanan yang disukai kelinci? Jawabannya adalah sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Nomor 9, bagaimana cara membuat tubuh kelinci tetap bersih? Jawabannya adalah membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin.
Nomor 10. Perhatikan bacaan berikut. Kenapa si kancil ingin menyeberangi sungai? Jawabannya adalah, kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun seberang sungai. Nomor 11. Pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian adalah A. Profesional, B. Bidang, C. Profesi, D. Keahlian. Jawabannya adalah D. Keahlian. Nomor 12. Profesi mengandalkan suatu A. Kesehatan fisik, B. Kebebasan umum, C. Profesional, D. Keterampilan atau keahlian khusus. Jawabannya adalah D. Keterampilan atau keahlian khusus. Nomor 13. 1/4 yaitu satu bagian dari titik-titik bagian yang sama. Jawabannya adalah 4 bagian yang sama. Nomor 14. Cobalah menuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. Yang A, bagian yang berwarna biru sama dengan. Yang B, bagian yang berwarna putih sama dengan. Jawabannya, yang A, bagian yang berwarna biru sama dengan 2/5. Sedangkan yang B, bagian yang berwarna putih sama dengan 3/5. Nomor 15. Tuliskan bilangan pecahan di bawah ini. A. 1 bagian dari 4 bagian sama besar. B. 3 bagian dari 7 bagian sama besar. C. 5 bagian dari 10 bagian sama besar. Jawabannya adalah yang A, 1/4, yang B, 3/7, yang C, 5/10. Nomor 16. Gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 10 bagian yang sama besar. Warnailah 3 kotak pertama, kemudian tuliskan menjadi bilangan pecahan. Jawabannya, bilangan pecahan 3/10. Nomor 17. Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 25 bagian yang sama besar. 6 bagian diberikan untuk beruang, 9 bagian diberikan untuk harimau, sisanya mereka berikan untuk singa. Tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. 1. Bagian daging yang dimakan harimau adalah titik-titik. 2. Bagian daging yang dimakan beruang adalah titik-titik. 3. Bagian daging yang dimakan singa adalah titik-titik. Jawabannya adalah 1. Bagian daging yang dimakan harimau adalah 9/25.
2. Bagian daging yang dimakan beruang adalah 6/25. 3. Bagian daging yang dimakan singa adalah 10/25. Nomor 18. Seorang pengusaha memperkerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar, lalu membagi tugas seperti berikut ini. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah titik-titik. Tanah yang ditanami sayur bayam terdiri dari 3 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah titik-titik. Tanah yang ditanami cabai terdiri dari 2 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah titik-titik. Tanah yang ditanami bunga terdiri dari 4 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah titik-titik. Jawabannya adalah tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah 7/16. Tanah yang ditanami sayur bayam terdiri dari 3 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah 3/16. Tanah yang ditanami cabai terdiri dari 2 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah 2/16. Tanah yang ditanami bunga terdiri dari 4 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah 4/16. Nomor 19. Apa yang dinamakan dengan teknik potong? Jawabannya adalah teknik potong adalah teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi 2 bagian atau lebih dalam membentuk benda kerajinan. Nomor 20. Apa yang dimaksud dengan teknik sambung? Jawabannya adalah teknik dengan cara menyatukan atau menggabungkan bahan dari 2 bagian atau lebih menjadi satu dalam bentuk benda kerajinan.